Filsafat pengorbanan. Jadi dalam hidup ini tidak akan jalan kalau tidak ada orang yang mau berkorban. Macet sudah hidup ini. Mungkin Habib bisa perhatikan ya, banyak sekali masalah hari ini muncul karena semua pihak tidak ada yang mau berkorban. Malah mau ngambil. Ini hakku, ini hakku. Tidak ada yang mau, oke aku sulit sedikit, tidak apa-apa asal kita bersama bahagia. Pak Faiz ini kan bahkan gambarnya aja dalam bentuk video itu susah ditemui di YouTube kan. Yang berseliweran itu foto dan suaranya aja. Karena biasanya podcast yang kemudian di YouTube kan Pak Faiz ya. Nah, sekarang tiba-tiba nongkrong di kafe. Ini nggak Pak Faiz? Memang pernah sebelumnya atau memang suka nongkrong di kafe nggak Pak Faiz? Enggak, ya disebut suka juga enggak, disebut anti juga enggak. Ya saya itu santai saja, apa saja monggo. Tapi pernah Pak Faiz kayak ngopi di kafe gitu? Ya sering saja, sekali dua kali malah sama anak-anak, sama itu enggak apa-apa. Santai saja. Kadang-kadang kalau jaringan mati, listrik mati, yuk ngafe yuk yang ada wifi-nya, yang rame gitu, enggak masalah. Kalau saya santai saja. Jadi kalau rumusnya kan yang penting yang kita lakukan bukan dosa, bukan kriminal, kenapa tidak? Apa saja. Asal tidak jadi kebiasaan yang melekat. Apa saja itu. Karena nanti kemelekatan dengan apapun bagi saya nanti cenderung kontraproduktif. Kenapa Pak? Iya, ketergantungan terhadap hal-hal yang tidak seharusnya kita tergantung itu biasanya terus muncul efek negatifnya. Kayak termasuk tadi ketergantungan ke kafe itu kan orang tergantung itu kan harus ke situ. Padahal hidup ini tidak bisa dipatok ke situ. Hidup itu tidak bisa dipastikan harus A, harus B. Sehingga ketergantungan kita pada apapun, jika nanti pada saatnya tempat kita melekat itu goyah atau hilang atau bubar, kita yang juga akan ikut goyah. Termasuk pada orang, termasuk pada lembaga, termasuk pada kafe, langganan warung, apa saja itu kalau sudah jenisnya ketergantungan itu bagi saya nanti akan ada efek negatifnya. Aku nggak bisa hidup tanpamu. Gitu. Nah itu ketergantungan juga. Kepada orang yang kita cintai dalam pengertian yang positif, misalnya istri kita atau ibu kita. Iya, kalau sudah aku tidak bisa hidup tanpamu, itu nanti jatuhnya juga berat. Karena manusia itu tidak ada yang perfect, tidak ada yang sempurna, dan nasibnya tidak bisa dipastikan selalu sebagaimana yang kita bayangkan. Begitu ditinggal benar dengan yang kita cintai, yang kita tidak bisa tergantung tadi, itu kan nanti kita oleng. Dan tidak jaminan kita kalau oleng itu terus selalu positif. Mungkin lebih kondusif ya. Aku akan berusaha hidup dengan versi terbaik bersamamu, atau aku akan memberikan yang terbaik yang aku bisa untukmu, dan lain sebagainya. Itu bagi saya lebih positif. Itu yang terjadi kepada Nabi Ibrahim ya Pak Faiz? Iya. Terkait dengan mengorbankan Ismail. Keterikatan, kemelekatan yang sesungguhnya, sehingga oleh Allah diuji dengan itu. Jadi untuk lepas kita dari yang membuat kita tergantung. Makanya menarik kalau bahasanya Al-Quran, bahkan anak-anak dan harta kita itu fitnah bahasanya Al-Quran. Kenapa? Dia jadi fitnah kalau membuat kita melekat. Karena kalau dalam agama itu kan kemelekatan satu-satunya itu Allah. Kemelekatan kita pada yang selain Allah, itu hasilnya adalah nanti kegelisahan dan kesulitan hidup kita sendiri. Kita perlu yang lain, ya. Kita butuh hal yang lain untuk bersandar. Kita perlu bantuan orang lain untuk kerjasama, pasti. Wong kita manusia itu lemah. Tapi semoga tidak kemelekatan dan ketergantungan. Ketergantungan kita pada guru kita misalnya A, pokoknya kalau tidak guru kita ini, saya enggak. Wong namanya manusia, kadang-kadang tiba-tiba guru kita tergoda atau kepeleset sedikit itu, terus diserang orang banyak. Akhirnya kan kita goyah juga, kita goncang juga. Atau kita ditinggal oleh guru kita, goyah juga, goncang juga. Maka ya, kita saling mengambil manfaat, saling belajar, saling mendukung, dan lain sebagainya, oke. Tapi semoga tidak kemelekatan. Nah, kemelekatan itu nanti menyulitkan kita sendiri, selain juga menurut petunjuknya agama yang paling kondusif, yang paling positif itu kemelekatan pada Allah. Ini tidak mungkin berubah, tidak mungkin goyang, tidak mungkin goncang, akan selalu stabil. Jadi sebenarnya akhirnya tuh setiap kita itu
seperti Nabi Ibrahim ya, Pak Faiz. Iya. Ada aja yang Iya. menjadi seperti Nabi Ismailnya ya, Iya. yang bikin kita kayak, oh cinta banget nih sama ini. Iya, karena biasanya kan kita begitu. Selalu ada idola-idola yang kita tidak bisa lepas. Termasuk ya Anak kita medsos. sendiri, ya, yang kita tidak bisa lepas. Bahasanya saja idola, dari bahasa Inggris idol. Itu. Itu nanti kalau pakai istilahnya orang sufi, inilah nanti yang jadi hijab kita di hadapan Allah, menghalangi kedekatan kita dengan Allah. Padahal kalau dalam Islam itu kan rumusnya, apapun selain Allah, bukan berarti kita tidak boleh berinteraksi. Kita jadikan kendaraan untuk kita semakin dekat pada Allah. Jadi kedekatan kita dengan anak kita itu jadi kendaraan kita semakin dekat pada Allah. Tidak malah menjauhkan kita dari Allah. Harta kita juga begitu. Guru kita juga begitu. Lembaga kita juga begitu. Apapun itu. Itu kan kalau dalam Islam rumusnya itu sebenarnya. Nah, kemelekatan kita tadi itu, kalau kita sangat melekat, tergantung akhirnya jadi penghalang kita di hadapan Allah. Sehingga Ismail oleh Allah, sembelihlah Ismail. Berarti kita juga dari pelajaran ini nanti ya, sembelihlah Ismail yang ada dalam diri kita, dalam tanda petik. Jadi kemelekatan kita. Orang sering bilang juga yang sejatinya harus disembelih itu bukan hanya hewan di luar diri kita, tapi di dalam diri kita, sifat kebinatangan. Itu hikmah kurban biasanya. Di filsafat tuh seperti itu juga. Iya, jadi filsafat itu sebenarnya saya juga pernah membahas itu tentang filsafat pengorbanan. Jadi dalam hidup ini tidak akan jalan kalau tidak ada orang yang mau berkorban. Macet sudah hidup ini. Kalau dalam banyak hal, orang tua dengan anaknya itu kan perlu pengorbanan orang tua demi kemajuan anaknya. Guru dengan muridnya, guru perlu berkorban tenaga, waktu, dan macam-macam untuk keberhasilan muridnya. Sahabat dengan sahabatnya harus ada yang mau berkorban. Kalau tidak ada yang mau berkorban, tujuan bersama tidak akan tercapai. Mungkin Habib bisa perhatikan ya, banyak sekali masalah hari ini muncul karena semua pihak tidak ada yang mau berkorban. Malah mau ngambil. Ini hakku. Tidak ada yang mau, oke aku sulit sedikit, tidak apa-apa, asal kita bersama bahagia. Asal kita bersama kondusif rukun. Itu sulit sekarang nyari orang yang mau berkorban. Semua orang ingin seneng, ingin enak, ingin untung. Bahkan kesulitan sedikit saja, mereka tidak mau nanggung. Ini bahasanya tidak mau berkorban. Jadi bagi saya justru pelajaran dari korban yang penting itu bagaimana kita punya mental berkorban. Kalau dulu para pahlawan tidak ada yang mau berkorban, nyari enaknya sendiri, mungkin tidak ada Indonesia ini. Kalau semuanya nyari nyaman saja, biar saja yang berjuang, saya biar keluargaku aman, aku nyaman saja, tak sembunyi saja. Mungkin dia boleh, tidak ada yang menyalahkan dia. Tapi dia mau berkorban. Dalam perspektif yang lebih dalam dan universal, sebenarnya yang paling berkorban itu yang paling untung sebenarnya ya, Pak Faiz ya. Jadi jangan dikira pengorbanan itu kehilangan besar, tapi justru pengorbanan itu pendapatan besar. Kayak mancing. Iya. Jadi orang yang mau berkorban itu bahasa saya orang yang sudah menang, melawan dirinya sendiri. Jadi itu ciri-ciri kemenangan orang yang mau berkorban. Ya, jadi hidup itu kan yang paling berat itu mengorbankan apa yang sebenarnya bisa kita peroleh, kita nikmati, tapi untuk sementara tidak kita nikmati, tidak kita peroleh demi kemaslahatan yang lebih besar. Ini ciri-ciri orang yang menang atas dirinya sendiri. Sebagian besar kita itu nyari enak, nyari seneng. Tidak ada orang itu tidak nyari enak, nyari. Semua ingin nyaman, ingin enak. Tapi orang-orang yang mau berkorban ini dia menang atas dirinya, menaklukkan egonya. Tidak apa-apa, aku tidak seneng dulu asal orang lain bahagia, asal anakku bahagia, asal temanku bahagia, asal tetanggaku bahagia. Ini orang bagi saya menang. Dan itu kesuksesan besar bagi saya. Jadi sebenarnya orang yang mau berkorban itu orang yang sudah sukses dalam dirinya sendiri. Dia menang atas dirinya sendiri. Jadi bersyukurlah orang-orang yang masih punya mental mau berkorban. Ya seperti saya bilang tadi, orang hari ini tuh sulit mau berkorban. Inginnya aku yang enak, aku dapat sesuatu, aku memperoleh sesuatu. Bahkan nggak cuman aku, Pak Faiz. Orang itu sekarang nyari harta untuk anak, cucu, dan 7 turunan. Iya,
Itu mending kalau anak cucu itu dulu. Kadang-kadang untuk lembagaku, kelompokku biar leading terus, aliranku biar menang terus. Nah ini, jadi yang difikirkan adalah kenyamanan, keenaan, kesuksesan diri. Ini termasuk mental yang saya sebut tadi, tidak mau berkorban. Jadi yang dipikir skala yang lebih luas, lebih besar. Itu menurut saya akan jadi kunci kesuksesan di level manapun. Diri sendiri maupun level bangsa, negara, bahkan level internasional, termasuk hari ini ada perang misalnya Rusia sama Ukraina. Itu kalau dicermati, mesti ada pihak yang tidak mau kenyamanannya terusik. Dia ingin agar keinginannya terpenuhi. Tidak ada yang mau berkorban, mengorbankan kepentingan kecilnya demi kenyamanan, kedamaian yang lebih besar. Jadi pasti ada titik-titik itu. Konflik apapun terjadi, itu kan terjadi karena masing-masing pihak ingin enak, ingin menang, ingin nyaman, tidak ada yang mau berkorban. Tapi biasanya Pak Faiz, orang mau berkorban kalau dia terjamin dengan berkorban itu jadi bahagia. Kalau ini namanya bukan berkorban, kalau saya itu namanya dagang. Dagang? Iya, jadi kalkulasi untung rugi. Menang kalah. Nabi Ibrahim itu kalau tahu sebelumnya bahwa Ismail ini akan diganti nanti dengan domba, itu nilainya sudah bukan korban lagi kan. Ya dia sudah tahu sih mau diganti domba, itu namanya bukan pengorbanan. Justru disebut pengorbanan itu karena dia tidak tahu, pokoknya ya dia ikhlas saja mengorbankan anaknya. Bahwa Allah mengganti dengan domba itu sudah di luar kalkulasi dia. Kalau sudah tahu sebelumnya, namanya bukan pengorbanan. Persis orang sedekah. Kita itu sering merasa sedekah, tapi sebenarnya hakikatnya kita sedang berdagang. Karena kita ingin untung lebih besar. Jadi mentalnya bukan mental memberi, tapi ini mental investasi. Jadi memberi untuk dapat lebih besar. Bahkan sekarang banyak tuh beberapa lembaga amal atau masjid itu menyebutnya investasi, tapi investasi akhirat. Investasi akhirat. Jadi mentalnya mental dagang. Jadi, itu nggak salah tapi ya Pak? Enggak salah, karena memang ada manusia itu levelnya banyak. Ada memang levelnya masih di situ. Jadi Al-Quran itu kan ngomong untuk semua kalangan. Makanya ada ayat-ayat yang mengakomodir orang-orang yang kalau saya ibadah harusnya dapat apa? Dapat ini, dapat itu, terhindar dari apa. Sehingga nanti banyak ayat, banyak hadis yang isinya amalah sekian nanti dapat ini, hindari ini nanti untungnya ini. Gitu. Memang untuk orang-orang yang ada di level masih berpikirnya untung rugi. Dan itu nggak bertentangan dengan orang yang menganggap beramal kok takut neraka atau karena ingin surga. Enggak, saya itu kira, soal level-level bagi saya level. Ya memang lebih baik beramal meskipun tidak ikhlas daripada tidak beramal. Itu kan level bagi saya. Tidak beramal atau tidak mau beramal mungkin level paling rendah. Di atasnya beramal sih meskipun tidak ikhlas. Kalau bisa ya naik level lagi. Level tinggi beramal tapi ikhlas. Jadi kita kan sering mikirnya hitam putih kan. Kalau tidak ikhlas sudah tindak. Ya tidak begitu ya. Ada levelnya. Sama kayak puasa itu kan. Ada level awam, ada khawas ya tidak apa-apa. Meskipun awam asal masih puasa, meskipun masih kalkulasi asal masih mau sedekah, alhamdulillah. Masih mau berkorban tidak apa-apa lah, meskipun masih mengharap balasan dari Allah. Ya kalau bisa naik level korban tapi ikhlas. Jadi ini sebenarnya urusannya leveling saja, tingkat kesadaran dalam beragama saja kalau saya. Jadi tidak salah. Pak, sedekah kok ada pamrihnya? Ya mending begitu daripada tidak sedekah. Jadi karena levelnya lebih tinggi daripada tidak sedekah. Ya kalau bisa sedekah plus ikhlas. Ininya kalau dulu pertama belajar filsafat tuh Pak Faiz kan, identik dengan contoh bahwa al-insanu hayawanun natiq. Manusia itu adalah hewan yang berpikir. Nah, bahwa manusia itu adalah hewan dan kurban itu tentang penyembelihan hewan, itu di filsafat jadi concern ya Pak? Iya, bisa dimaknai begitu. Jadi kenapa dianalogikan hewan? Ya karena di antara maknanya itu menyembelih kehewanan dalam diri kita. Jadi manusia itu kalau pakai ini misalnya pakai teorinya Imam Ghazali ya, yang beliau ya teolog ya filosof. Manusia itu isinya 3 jiwanya itu. Ada jiwa bahimah, ada jiwa sabuiyah, ada jiwa natikoh. Apa aja tuh Pak? 2 yang pertama ini binatang, yang natikoh ini baru manusia. Bahimah itu binatang ternak.
Jadi Keledai. binatang ternak itu kalau ada orang kok tipe bahimah itu yang dipikir hanya kemakmuran, kenyamanan dirinya saja. Makan, minum. Tidur. Nah, ini tiga. Jadi orang kok fokus hidupnya ke situ, terus mikir nanti anakku makan apa, sampai generasi kesekian harusnya sudah makmur, terjamin makannya. Ini cara berpikir bahimah, masih kebinatangan. Naik satu level sabuiyah atau siba. Ini binatang buas. Binatang buas itu orang yang mode hidupnya itu ambisi, mengalahkan menghalalkan segala cara, mengalahkan ini, menaklukkan itu, mencapai jabatan ini. Ada orang rela kehilangan banyak asal jabatannya bisa diraih, gengsinya naik di depan orang lain karena sukses, ambisinya dan lain sebagainya. Ini kayak binatang buas, agresif menyerang yang lain. Nah, yang ketiga natikoh, ini yang dasarnya akal budi tadi. Nah, manusia itu kalau kehilangan natikoh saja, kehilangan akal budinya, ya tersisa binatangnya, sabuiyah dan bahimah tadi. Maka untuk menegaskan kemanusiaan, orang harus mau menyembelih binatang. Menyembelih itu kan bukan berarti dibuang. Tapi levelnya dia yang kita korbankan demi natikoh, demi nilai kemanusiaan yang lebih tinggi. Jadi berarti apa? Bahimah ya, sabuiyah wong manusia kalau nggak punya ambisi ya mati hidupnya, nggak berkembang. Maka baik bahimah maupun sabuiyah kita dedikasikan untuk natikoh, untuk akal. Kendalikan ya. Nah, jadi kita kendalikan, kita jadikan dia kendaraan untuk visi yang lebih tinggi, akal budi, kemanusiaan, ketuhanan. Ini aspek natikoh. Makanya filosofi dari berkurban itu adalah menjadikan hewan kurban itu sebagai kendaraan kita menuju surga. Kendaraan kita menuju surga, menuju Allah. Jadi dikendalikan. Kalau bahasa filsafatnya dispiritualkan. Jadi, kalau kita punya kambing, kita sembelih, kita pakai makan-makan saja, kita pakai nyate bareng-bareng, itu nilainya nilai duniawi untuk kepentingan bahimah tadi. Tapi kalau kita posisikan juga sebagai persembahan kita pada Allah, kurban kita nilainya spiritual. Meskipun nanti wujudnya sama, kita sate, kita makan-makan, tapi sekarang nilainya spiritual dalam rangka meningkatkan kedekatan kita pada Allah. Makanya itu Pak Faiz, innamal a'malu binniyat, pinter-pinter mengkondisikan niat. Jadi memposisikan, karena kalau dalam Islam itu kan perbuatan kita apa saja itu bisa bernilai ibadah ketika dia jadi kendaraan kita untuk lebih dekat pada Allah. Tapi yang sering kali menjadi nasihat, itu sifat kebinatangan itu dikendalikan dengan hati. Biasanya kaitannya dengan sufisme atau tasawuf, Pak Faiz. Nah, yang jarang kita dengar, sifat kebinatangan itu dikendalikan dengan akal, yang lebih bersifat filosofis atau ranahnya filsafat. Nah, kalau yang mengendalikan sifat kebinatangan dengan akal ini gimana caranya? Jadi, kalau pakai bahasanya Imam Ghazali tadi, hati itu raja, tapi akal itu panglima perang, pasukan kita yang paling kuat. Raja itu berarti dia yang ngambil kebijakan, memutuskan orientasi. Ke kanan atau ke kiri? Ya, itu kuncinya di hati. Tapi dia kuat atau tidak, kunci dia sukses, berhasil atau tidak, pasukannya. Dan yang paling, panglimanya ini nanti menentukan. Akal. Kalau akalnya lemah, jadi tidak punya daya nalar, tidak bisa membaca situasi, tidak bisa merumuskan strategi dan lain sebagainya. Meskipun hati ini kukuh ke situ, sulit untuk sukses. Jadi pasukan paling kuat itu akal kita. Meskipun yang mengarahkan ini hati. Jadi cuma kalau hati ini arahnya ke kiri yang negatif, ya akal akan jadi pasukan yang sangat kuat untuk yang negatif tadi. Positioningnya ke situ. Tergantung. Iya, jadi memang kuncinya di hati kita, tapi pasukan paling kuatnya ada di akal. Akal itu yang akhirnya memberi rasionalisasi pada keputusan jadi hati. Dia mendukung, merumuskan, merancang. Oh, kalau saya ingin ke sana, misalnya kalau saya ingin lebih dekat dengan Allah, berarti caranya begini, jalannya ini, yang harus saya tempuh ini. Nah, itu akal yang kerja sudah, yang merumuskan. Termasuk kalau hati kita ingin jahat juga akal. Wah, kalau saya ingin menang di kontestasi ini, saya bisa agak nyuap-nyuap sedikit ke sini, bawa uang ke sini. Itu akal, dia juga jadi pasukan yang paling kuat di situ. Iya, jadi makanya penting membereskan hati dulu. Kalau di Imam Ghazali.
Jadi termasuk niat tadi kan itu sebenarnya mengarahkan hati kita kemana. Ini korban ini untuk pamrih keduniaan atau demi lillahi ta'ala, demi Allah saja. Itu kan orientasi hatinya kemana. Kalau sudah, akalnya yang merancang. Jadi itu akal pasukan kita yang paling kuat. Maka orang harus pinter mendaya gunakan akalnya, karena nanti dia jadi pasukan yang paling kuat dalam hidup kita. Makanya perlu juga ngerti filsafat yang mengajarkan kita cara berpikir yang benar, cara berpikir yang mendalam. Sebenarnya akhirnya keduanya saling berkaitan dan saling bekerja sama untuk kesuksesan. Makanya kalau bahasanya Al-Quran itu kan kunci hidup kita itu kitab wal hikmah. Jadi kitab itu kemampuan kita membaca ayat-ayat yang tertulis. Oke. Kalau hikmah itu kemampuan kita membaca ayat-ayat yang tergelar. Yang tidak tertulis. Iya, jadi yang tergelar itu berarti alam semesta ini. Ayat-ayat di sini kita. Nah, untuk membaca ayat tertulis kita butuh akal plus alat-alat memahami nas. Usul fiqh, ulumul Quran, ilmu mantek dan lain sebagainya. Kalau ayat-ayat yang tergelar ini kemampuan akal kita plus sains. Kita perlu ilmu ini, ilmu itu, dan lain sebagainya. Jadi kuncinya sama-sama perlu kemampuan akal kita. Jadi disitulah pentingnya kita ngerti menggunakan akal. Lupa Al-Quran kan Al-Quran, tidak pakai akal. Kalau cara berpikir kita keliru, Al-Quran itu bisa kita simpulkan secara keliru juga. Harus ada prinsip kan ada kalau dalam belajar ulumul Quran itu. Oh ini ayat untuk umum siapa saja. Oh ini untuk khusus untuk Nabi saja. Itu kan pakai akal kita. Di ayatnya tidak ditulis bahwa ini untuk Nabi saja. Atau ayat ini berhubungan dengan ayat itu. Ini ayat pokoknya, ini ayat yang nafsirnya. Nah ini kan juga pakai akal kita untuk yang ngerti. Oh ini turun lebih awal, ini turun lebih akhir. Berarti mungkin yang dipakai yang terakhir ini yang memansuh ayat yang awal. Ini kan kemampuan berpikir juga. Jadi meskipun itu nas, dalil butuh kemampuan berpikir rasional kita. Jadi itu yang saya sebut kadang saya sebut sudahlah tidak setuju filsafat juga tidak apa-apa asal tetap mau berpikir rapi, mendalam dan lain sebagainya. Kalau sekedar istilah monggo saja. Para filosof muslim itu kadang pakai istilah falsafah, kadang pakai istilah hikmah, bahkan ada yang pakai istilah ulumul awail, ilmu-ilmu kebijaksanaan umat terdahulu. Tidak masalah kalau saya sekedar istilah. Kan banyak di antara kita yang alergi dengan istilah filsafat saja. Tidak apa-apa lah, monggo saja. Tidak pakai filsafat juga tidak apa-apa. Pakai hikmah juga boleh. Atau tidak pakai semua. Yang penting tetap mau saja, berpikir itu saja. Akal budinya dipakai. Menurut saya sudah oke, tidak masalah. Yang penting kalau kata ayah saya jangan bodoh. Karena orang bodoh itu biasanya minimal ngerepoti, maksimal mencelakakan orang lain. Dan Islam sebenarnya kan salah satu misi awalnya melawan kebodohan jahiliyah itu. Melawan kejahiliahan. Persis dengan lahirnya filsafat. Filsafat itu kan dari mitos ke logos. Lahirnya filsafat menentang orang-orang yang berpikir mitos. Zaman itu di Yunani itu kan banyak mitos-mitos Zeus, mitos-mitos dewa-dewa dan lain sebagainya. Yang menurut para filosof ini tidak masuk akal, tidak menyelesaikan masalah. Dari mitos ke logos. Jadi mungkin kalau pakai bahasa hari ini filsafat itu lahir dalam rangka membasmi bid'ah khurafat tahayulnya orang Yunani saat itu. Nah, dengan berpikir rasional. Dan itu mirip dengan Islam kan datang untuk memberantas kejahiliahan. Hidup kok tidak rasional, hidup kok tidak masuk akal, tidak punya hati nurani. Nah, itu terus Islam datang memberantas itu. Terima kasih Pak Faiz. Terima kasih.